kedatangan tamu penting sekali. Seorang tokoh di Bali, dia pernah memimpin organisasi folklor, ya Pak ya? Betul. Kemudian senang melukis, Ya. betul? Betul. Pemain band, Ya. baik. Kemudian yang terpenting juga adalah dokter. Ya. Dokter. Tapi ada yang lebih penting, Pak. Hah? Ada yang lebih penting. Apa itu? Ngurus rumah Tuhan. Rumah ibadah. Oh betul. Dia juga berdesa adat di Golawah, desa adat. Jadi di ngurus Pura Golawah ya Pak ya. Ya, betul Pak. Beliau adalah Dokter Bagus Darmoyasa. Ya. Saya kira banyak yang sudah kenal di Bali, dan saya ingin berbincang-bincang dengan beliau dalam ruangan ini, dalam ruangan NBC. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya bagi sahabat-sahabat kami yang ada di Bali maupun di Indonesia. Sebagaimana diketahui, Pak Bagus sudah adalah teman baik saya sejak lama. Sejak saya jadi wartawan di lapangan, beliau sebetulnya sudah menjadi pejabat dan sekarang. Wah, biasa-biasa aja Pak. Biasa-biasa saja. Masih seperti dulu. Iya, selamat datang Pak Bagus. Selamat datang, Om Swastiastu, Om Pak Swastiastu. Naryono, Iya, pemirsa. Pak Bagus. Ya. Awalnya kan pasti kuliah dulu Iya. Tahun berapa Pak? Saya masuk Fakultas Kedokteran Udayana tahun 80 Pak. Tahun 80. Jadi selesainya 87. 87. Jadi 7 tahun. 86 sih sebenarnya, tapi kan menunggu pengumuman wisuda. Oh, jadi 87 ya. Lalu jadi pegawai negeri? Saya masuk jadi pegawai negeri mulai 88 Pak. 88. Jadi waktu itu masih proses gampang-gampang lah, nggak seperti sekarang karena ada birokrasinya nggak ketat. Kalau dulu begitu selesai ya sudah pilihannya mau kemana gitu. Oh, jadi langsung di gubernuran ya? Ya langsung di dulu saya Kementerian Kesehatan, Ya. tapi karena waktu itu ada peralihan ke istilahnya apa namanya Pak pusat itu milik ke pemerintah, akhirnya kita ke pemerintah Bali. Oh itu. Pertama kali di dinas apa, di OPD apa? Pertama kali saya di Laboratorium Kesehatan Labkesda, kantornya di dekat Jalan Nusa Tenggara dekat kamar jenazah itu. Di Oh, ke rumah sakit. Jadi pegawai 3A. Masih 3A. Kan golongan sarjana waktu itu 3A. Pak. 3A, ya. Pak Nar, sebelum saya barangkali Pak Nar nanya-nanya, ini sebenarnya saya pertama datang ke sini ini kaget. Kemarin Pak memberitahu bahwa akan ada sebuah media baru namanya Naryana Balia Channel. Saya nggak percaya, saya putar-putar lagi sampai 4 kali. Wah ini bukan main. Artinya apa? Pak Nar ini memang saya tahu beliau ini adalah wartawan gaib ya, wartawan bukan 3 zaman lagi Pak. Kalau zaman sekarang zaman digital 4.0, Pak juga mungkin 4.0. Jadi ini era baru, era digitalisasi. Mungkin channel ini juga akan menjadi sebuah viral dan mungkin akan menjadi kebutuhan dari setiap orang. Sementara hari ini saya diundang khusus nih sama Pak Naryana. Mohon maaf nih agak terlambat, saya harus mengurus cucu saya agak sakit tadi. Jadi ini luar biasa Pak. Saya sudah melihat Naryana Bani Channel ini mudah-mudahan menjadi sebuah channel yang memang dibutuhkan khususnya masyarakat Bali maupun luar Bali Pak. Luar biasa nih Pak. Memang maksudnya seperti itu Pak. Betul, saya sudah tangkap ini pasti arahnya. Ya mohon maaf ini karena kan sekarang persaingan media kan sangat ketat Pak ya. Dan kemudian saya lihat, saya tahu Pak Naryana ini dari zaman tidak enak. Beliau dari zaman kos Pak. Jadi media itu Pak Naryana, Jesno Winado, Widminarko, Yono RRI itu kos di belakang rumah, dekat rumah saya. Jadi waktu itu masih di Suluh Bali ya Pak ya, Suluh Bali apa Suluh Maken lupa saya. Jadi zaman-zaman itu beliau sudah jadi pokoknya yang namanya media itu semua ngumpul di belakang RRI kos. Jadi kalau sore limbah air, gantung batu. Kalau saya main kelereng, cari layangan gitu. Jadi kos ini saya Pak, bukan Pak, saya jadi. Gak apa-apa, antara dia jadi host atau saya jadi host sama.
Jangan serius-serius. Saya melihat Pak Nerian ini luar biasa. Artinya orangnya handsome, selalu senyum, itu yang menyebabkan Bapak panjang umur. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak umur Bapak. Oke Pak? Itu dulu. Bapak jadi pelukis itu sejak kapan ya Pak? Saya sebenarnya Mahasiswa? begini Pak. Sebenarnya dulu saya sebelum masuk. Itu lukisan Bapak tuh? Ya, ini salah satu Pak Nariano. Saya mau minta itu. Saya minta dibuatin. Khusus ini Pak Nariano. Saya buat di 5 Oktober 2018. Ya. Nah, jadi kemarin Pak masalah melukis, memang akhir ini saya sudah boleh dibilang kecanduan melukis. Karena saya berpikir dengan melukis itu bisa menghaluskan jiwa Pak. Jadi saya kalau sudah bangun tidur, misalnya jam 12 malam mau ke toilet, sudah nggak bisa tidur lagi Pak. Karena sampai pagi ya. Saya gambar, coret-coret 2 jam ketiduran baru nyampe. Jadi tidurnya tuh kamar sama meja di sebelah tempat tidur, jadi berantakan. Dan kalau umpamanya kita pikir hobi apa istilahnya antara profesi dokter dengan melukis itu gimana kok? Ya, jadi gini Pak, saya sebenarnya memang turunan keluarga nulis seniman. Oh seniman. Jadi waktu saya mencari kedokteran, saya punya cita-cita masuk ITB Seni Rupa. Saya testing ITB Seni Rupa, jadi lulus. Karena waktu itu kan ITB duluan, proyek perintis 1 namanya, Taludayana PP3. Jadi waktu itu saya ikut testing di Bandung, ITB Seni Rupa dan Arsitek Parahyangan Bandung, karena kakak dulu di Bandung. Jadi saya ikut di sana, saya lulus Pak, karena nilai gambar saya tinggi, bagus lah, karena saya gambar katanya ini. Tapi saya udah bayar di sana berapa di sini di Parahyangan Bandung. Tapi karena orang tua saya ini seorang petugas kesehatan, dirayulah saya dari turun di terminal Ubung agar mau masuk ke kedokteran. Ya udah, akhirnya kita ikuti. Asungkar saya lulus kedokteran. Waktu itu ranking 11, saya masih ingat tuh di koran itu ya. Jadi dari 85 orang saya nomor 11. Saya masih ada korannya. Nah terus ya sudah Pak, yang namanya hobi, yang namanya seni, ketika saya mulai jadi direktur Rumah Sakit Jiwa Bangli 2016, itu baru mulai aktif saya melukis-melukis, lanjut lagi ke rumah sakit sebagai direktur Rumah Sakit Bali Mandara, termasuk sekarang di Puri Raja. Jadi melukisnya ya ukurannya A3, kadang-kadang 40-50, tergantung waktu. Mungkin saya kalau di Muri mungkin lukisan sudah 800-an. 8 lebih. Apa aja lukisan itu? Disimpan saja? Disimpan saja Pak. Oh udah ada. Karena nggak sempat mau bikin bingkai itu. Bingkai juga cukup mahal kalau saya bingkaikan semua. Kecuali memang ada yang order-order seperti Pak Naryani ya baru saya bingkai gitu misalnya. Ada sih. Akhirnya dari melukis itu ada yang orang pesan untuk minta digambar. Ya berapa bayarnya terserah lah gitu. Bicara soal lukis Pak, waktu Bapak jadi direktur Bali Mandara, Rumah Sakit Bali Mandara kan banyak kamu penting dari Jakarta gitu. Bapak buatkan lukisan dan sebagainya. Ya betul. Jadi itu sebagai salah satu cindera mata saya berdatang tamu penting. Apakah itu Wakapolri, apakah itu Pak Jaksa, itu semua saya buatkan. Tujuannya apa? Pertama untuk istilahnya memberikan souvenir. Kedua, dengan lukisan pasti akan diingat Pak. Pasti akan diingat. Dan saya tidak pernah meminta imbalan ketika mereka istilahnya saya berikan souvenir itu. Dan ini pernah saya berikan kepada salah satu pengusaha besar di Jakarta, saya nggak sebut namanya. Jadi beliau itu sampai tertarik, sampai akhirnya pesan lagi untuk satu keluarga. Termasuk salah satunya, maaf ini Ibu Menteri Kesehatan Ibu Gilang Muluk ya. Pada saat Ibu mau pensiun, saya dipanggil khusus ke Jakarta. Saya pikir apa? Ternyata Ibu minta tolong, bagus, bisa nggak bantu saya untuk membuatkan lukisan? Saya kan mau pensiun nih Oktober, bilang itu. Oh bisa aja Bu, bilang. Ibu tanya berapa biaya? Aduh, jangan tanya biaya Bu, nggak ada biaya. Akhirnya Ibu malu, mau nggak mau ya sudahlah saya buatkan. Ada pejabat eselon 1, eselon 2 itu 18 Pak. 18 lukisan saya buat, kira-kira ukuran segini, itu sekitar 2 bulanan. 2 bulanan? Akhirnya saya dikirim dana di sini? Dari Pak? Dikirim dana? Oh enggak ada. Cuman ya Ibu kasih tiket pesawat, hotel itu masih wajar.
Itu kenangan saya sampai sekarang dengan Ibu Nila Muluk itu menjadi kenangan sendiri, dan Ibu selalu, kemarin Ibu menerima Bintang Mahaputra bersama Pak Menteri-Menteri lain, Ibu kirim Dr. Bagus, saya menerima ini. Nah, Ibu seperti senior saya, seperti saudara saya juga. Oh begitu. Oke, Pak. Sahabat-sahabat sekarang, Bapak dan Ibu sekalian, Dr. Bagus ini adalah orang serba bisa. Waktu beliau memimpin Rumah Sakit Balai Mandara, banyak tamu-tamu penting datang. Ya. Bapak undang itu dia memang datang. Kebetulan datang, Pak. Jadi memang dia tahu saya di sana, mau nggak mau ya dia berkunjung ke sana. Oh gitu. Salah satunya misalnya saya kagum itu mantan kepala KPK Pak Antasari ya. Kemudian saya juga baik dengan Pak Wakapuri, Pak Cecak kita, petani sekarang, lupa saya. Ya jadi beliau teman. Ya orang-orang penting lah. Ya kalau pejabat daerah kan wajar lah. Ya, Ya Pak Susno Dwaji, saya kenalkan dari beliau ya. Kebetulan dulu Pak Susno ini kan wakil ketua PPATK, Pak Antasari ketua PPATK. Jadi kami berteman lah. Jadi kemudian kalau yang seperti sekarang Pak Kapolrinya Pak Bimantoro itu hampir setiap hari Pak meledek-ledek. Ya bagaimana caranya berteman itu? Bapak kan pejabat tinggi yang di daerah. Enggak, begini Pak. Saya mungkin pejabat saya bukan pejabat, saya pelayan. Tapi dengan cara berteman biasa-biasa saja dengan Pak Narayana, dengan teman-teman di Pos Bali ini tidak ada jarak Pak. Saya hari ini kesini naik Gojek Pak. Oh, jadi gitu. saya pulang. Oh enggak, saya mau nongkrong dulu di sini, Pak Narayana silahkan pergi, saya nongkrong dulu di Pos Bali. Jadi itulah saya Pak, dengan teman-teman, saya bersyukur hari ini saya masih diberikan kesehatan dan kekayaan saya itu adalah banyak teman Pak. Iya. Itu yang saya cari. Ya itu keluar Pak ke dalam kan juga menangkap dari sumber daya manusia kekayaan Pak di Balai Mandara. Senang sekali dengan Bapak, karena Bapak hampir 24 jam di rumah sakit, ngurus taman, ngurus pasien, ngurus teman, ngurus pejabat. Saya berpikir baik Pak Dokter, Bapak juga bukan disenangi oleh orang luar saja, tapi selama Bapak di Balai Mandara, di Rumah Sakit Balai Mandara, orang dalam juga kesannya sangat senang dengan kepemimpinan Bapak. Karena hampir Bapak 24 jam di rumah sakit betul kan? Ngurus taman saya lihat, ngurus pasien, ngurus teman, ngurus pejabat. Ya, karena ngurus rumah tangga ya. Jadi begini Pak, saya memang ditakdirkan harus melayani. Karena orang berpikir kan hidup ini adalah kesempatan, disitulah saya kesempatan. Dimanapun saya tidak hanya di rumah sakit, saya diberikan kepercayaan di desa saya, desa Pesinggahan, ketika Pak Luman ditunjuk sebagai Bendesa Pura Dolawa. Saya coba untuk memberi sesuatu ke pura ini, termasuk sekarang ini Bapak mungkin lihat, pelan-pelan saya tata. Salah satunya landmark daripada Gua Lawa, dan tiap hari sekarang orang foto-foto di sana. Ada aja, ada saja keinginan-keinginan baru saya. Nah, kalau di rumah sakit kemarin di Balai Mandara, saya berpikir ini rumah sakit yang betul-betul akan menjadi besar Pak. Kenapa? Pertama, lokasinya sangat prime ya. Jadi lokasinya strategis. Kemudian rumah sakit ini juga kami rancang, artinya teman-teman merancang ini dengan konsep yang baru, dengan peralatan yang baru. Nah, mudah-mudahan ke depan ini rumah sakit ini juga menjadi salah satu semakin rujukan dari segala masyarakat yang ada. Masalah saya dengan pegawai di sana, memang ya saya tidak ada merasa bahwa saya pimpinan. Pak boleh tanya, dengan tukang kebun biasanya seperti hari Sabtu begini, kalau saya nostalgia, Sabtu saya pagi, saya lihat sambil saya nyiram, kemudian saya ajak mereka makan, paling tidak nasi jenggo atau mungkin ngopi lah gitu. Ya mungkin bukan pencitraan Pak Narayana. Kalau saya lihat seorang pimpinan apapun itu organisasinya, kalau tidak sampai terjun ke bawah, ngomong kosong Pak. Kabel mana misalnya bocor, mana genteng, mana listrik mati, misalnya hujan bales gitu ya. Saya pasti sudah berpikir ini pasti bocor. Saya sudah pasti kontak, misalnya bagian engineering, bagian apa. Itu saya, termasuk di Kurir Harja pun begitu.
Ketika 14 Agustus saya pindah di Puri Raharja karena umur ya Pak, cuma 8 ya, pensiun ya. Ya sementara dalam waktu mungkin 2 minggu casing depannya itu sudah saya ganti ya. Sekarang sudah nggak berubah dan itu pun cari-cari duit sendiri Pak. Mohon maaf ini, jadi saya tidak mengganggu APBD, tapi saya berusaha untuk dengan teman-teman saya. Kas rumah sakit juga ya? Nah, kemarin ya sementara dari APBD bantu, kami lakukan. Nah sekarang ini terus kami berbenah. Bagaimana bedanya antara Puri Raharja dengan? Ya itu beda Pak. Pertama tipe kelas ya. Rumah sakit Bali Menara kan tipe B, itu bed itu sekitar 250 bed. Kalau rumah sakit Puri Raharja ini tipe C, bednya cuma 125 lah. Hanya saja kalau Puri Raharja ini kan dokter-dokternya banyak yang senior-senior. Jadi cukup banyak. Jadi kami bermainnya di bangsa yang istilahnya ya ini BPJS juga Pak. Ini bagaimana kita melayani orang ketika mereka membutuhkan istilahnya protokol kesehatan, bukan masalah pintarnya Pak. Sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kita melayani dengan tulus ikhlas, senyum, sehingga orang akan sembuh. Jadi ketika mereka datang kita layani apapun itu Pak. Saya pasti kalau sudah orang nelpon saya minta tolong, seandainya itu saya dipersulit atau kesulitan, pasti kecewa Pak. Itu prinsip saya Pak. Seandainya itu saya, itu misalnya seandainya saya sakit atau keluarga saya sakit, terus pertolongan terlambat, itu pasti akan kecewa Pak orang. Nah bukannya menambah sembuh, tapi tambah terpuruk lagi. Itu kuncinya Pak. Sederhana aja sebenarnya. Nah saya kira di soal kedokteran rumah sakit saya kira Bapak sudah kuasai semua lah. Ya sebenarnya rumah sakit itu mungkin dengan sentuhan saya, sentuhan seni ya, mungkin ya mohon maaf ya kalau saya lihat beberapa direktur rumah sakit di Bali, mungkin saya agak aneh sedikit, maaf bukan saya sombong, saya sentuh dia dengan seni Pak. Jadi misalnya interior saya selalu ganti itu Pak, setiap mungkin 2 bulan 3 bulan kali saya ganti supaya mereka merasa tidak seperti di rumah sakit. Kalau bisa seperti ya katakanlah di mall lah mungkin atau mungkin di beauty gitu ya. Saya kira bukan aneh, itu luar biasa Pak. Sangat luar biasa. Itu aja Pak. Sama kayak media cetak Pak. Media banyak Pak. Tapi begitu Bapak mengangkat berita media, terutama etalase depan, bagaimana Bapak mengangkat yang mana layak di depan, berita apa yang layak, itu salah satu kunci. Nah Pak Dokter kan juga aktif di organisasi olahraga. Kalau salah ya kan masih di kursus Koni Pak ya? Ya. Masih. Jadi begini, saya memang hobi di otomotif. Saya dulu sebenarnya event organizer dari konser-konser musik Pak. Jadi kalau udah konser-konser musik yang skupnya besar di Bali, saya dapat sponsor dari vendor jarum, gudang garam dan sebagainya. Pasti larinya ke saya Pak. Jadi ada sponsor atau katakanlah promotor besar dari luar Bali masuk ke Bali, kayak Lorslet Bogor atau siapa, dia pasti cari saya Pak. Nah, saya ya karena dekat dengan wartawan, dengan aparat, jadi semua dimudahkan. Misalnya konser di stadion dulu, begitu orang main di stadion, Pak Naryani yang protes, nanti stadionnya rusak. Tapi ketika Dokter Bagus yang menyalakan, Pak Naryani sudah berpikir, nggak mungkin rusak deh, pasti nanti pertanggung jawabnya ada. Dan itu saya lakukan Pak. Jadi memang dari musik, kemudian saya berkiblat karena sering dapat sponsor. Akhirnya suatu kali datanglah promotor otomotif Helmi Sungkar. Jadi Helmi Sungkar ini membawa rombongan untuk menyemarakan kegiatan sprint rally di Cicatu, termasuk slalom test. Dia cari orang berdasarkan referensi teman, ketemu saya, singkat cerita, ya udah saya jalankan itu dan saya berpikir waktu itu ini apa sih otomotif ini, apa sih ini gitu. Akhirnya baru tahu bahwa ada organisasi Ikatan Motor Indonesia. Kebetulan waktu itu di Bali belum ada Pak. Nah akhirnya saya ngurus ke pusat karena harus mendapat rekomendasi ini. Singkat cerita zaman itu Dirjen Sugiri ya, sebelum Tommy Soeharto yang menjadi ketua ini, saya disuruh untuk menjadi pengurus IMI di Bali. Tapi karena saya ini masih pengurus IMI pertama, jadi pendirinya ya boleh dikatakan saya. Kemudian saya ajak Pak Andi Rasid. Kebetulan beliau kepala dinas perhubungan, karena ini ada kaitan dengan perhubungan. Jadi beliau ketua, saya sekretaris. Memang saya yang merintis, membuat kop surat,
buat semuanya itu sampailah sekarang ini ada IMI, Ikatan Motor di Indonesia di Bali. Memang kalau kegiatan-kegiatan otomotif zaman saya itu memang boleh dikatakan setiap bulan Pak. Rally wisata, penariannya kan sering lihat mobil di jalan-jalan. Nah mungkin sekarang agak beda suasananya beda. Ada rasa kangen untuk berkiprah lagi ke sana Pak. Mudah-mudahan ada waktu, umur panjang, sehat sehingga saya bisa berkiprah. Hanya saja sekarang kiprah saya lebih sering ngayah di Pura Dua Lama. Ya sebelum ke Pura, saya ingin nanya mengenai Bapak juga sering saya lihat main band itu, apa punya? Ya Pak, terima kasih Pak. Kalau main band seni ini, juga gitu, seni. Ya ini juga karena teman-teman yang banyak ngajak. Maaf ya Pak, dengan segala hormat tidak ada maksud apa. Pengusaha hiburan malam di Bali hampir semua teman saya Pak. Mau yang namanya Bose, yang namanya Gerahadi, Happy Platinum, semua teman saya. Karena apa? Mereka butuh seorang dokter yang sewaktu-waktu bisa dipanggil. Misalnya kalau ada keluarga yang sakit, Pak ini sakit, saya dari cari, saya urus sampai selesai. Nah sehingga saya ketika kemarin ada acara ulang tahun di salah satu karaoke, saya diundang dan sekaligus memberikan siraman istilahnya protokol kesehatan saya sumbangkan di sana bahwa ini loh kondisi sekarang ini. Jadi ada sisi positifnya juga sih kita berteman dengan teman-teman pengusaha hiburan malam. Nah karena saya sering nyanyi, memang sih dulu Pak saya punya vokal grup itu namanya Happy Children, itu juara 1 di Bali Pak. Jadi grup saya ini sempat juara mengalahkan zaman itu ada Hendrik, Pak tahu Hendrik mungkin ya itu Hendrik. Saya juara 1 karena vokal grup saya kompak. Nah akhirnya sekarang ini karena waktu juga jarang untuk bermain, sewaktu-waktu saja Pak. Oh gitu, jadi di band itu sewaktu-waktu saja. Sewaktu aja, ketika di daulat nyanyi Pak, gitu aja. Gitu Pak. Kalau rumah sakit ini kemarin punya band Pak? Kalau di Bali Mandara punya Pak. Jadi kami waktu itu pernah bikin setiap ulang tahun kami bikinkan semacam kegiatan. Kami rangkul mereka. Ketika pertama saya ingin menjadikan teman-teman ini kompak. Jadi saya buat sebuah paduan suara dengan tari dan gerak yang mengikuti gaya Guru Soekarno Putra. Jadi saya kumpulkan sekitar 60. Jadi saya bikin lagu, saya bikinkan gerak tari, saya carikan sponsor. Nyanyilah pada saat pertama kali belum beroperasi Bali Mandara itu di kantor gubernuran dalam rangka malam apresiasi 17 Agustus. Jadi cukup bagus ya, cukup lumayan lah. Jadi itulah salah satunya. Kemudian ada lagi teman-teman yang ngeband, saya bikinkan formulir siapa yang minat ini, yang ada yang kesenian band, kesenian Bali, mereka akhirnya terbentuklah dengan sendirinya. Itu penting Pak untuk memberikan semacam selingan dalam pekerjaan rutin mereka sebagai petugas kesehatan. Jadi sudah. Iya, saya ulangi Pak. Bapak dokter juga pelukis, seniman lukis, penyanyi, kemudian profesi dokter, ngurus olahraga, ada event organizer, semacam event organizer mengadakan show yang luar biasa. Nah Pak dokter sekarang kan juga ngayah di Pura Pak ya. Kalau Bapak sebagai Indonesia, saya jadi mampu Pak. Sama-sama kita di Pura Pak dokter. Sekarang sebenarnya Pak dokter di Pura Lawas, saya penampilan Pura Lawas juga beda saya. Gimana cara Pak ngatur ini? Jadi kembali lagi Pak, di sana ya tidak hanya saya, ini yang ngatur semua alam ya Pak ya. Jadi saya percaya sekali ketika Tuhan memberikan semacam tugas ya, artinya saya di sana ditunjuk selaku Indonesia Pura. Pertama kali saya ingat ketika ada penataan itu, saya buat rekening Pak, namanya Indonesia Pura Walawa, saya isi 500.000. Sebenarnya pura ini kan pura kayangan besar. Kemudian pura ini selain tempat penyegar gunung, itu orang Bali juga banyak didatangi oleh para tamu-tamu baik domestik maupun mancanegara. Nah ini sudah direste atau mungkin dari dulu sudah begitu barangkali puranya. Jadi cuman sekarang saya mengatur bagaimana alurnya, misalnya kepada orang mau domestik atau orang asing mau ke pura, itu kita atur Pak ya supaya ya tertata lah gitu. Nah kebetulan
awal-awal tahun 2007 ada penataan, saya ditunjuk oleh desa untuk sebagai ketua penataan pura, ya saya lakoni dengan tulus dulu dengan dukungan Tuhan di sana yang bersemayam, permisi untuk bisa menata dengan itikat baik. Sama sekali tidak ada istilahnya kesana pun beli bensin itu tidak pernah saya ngambil uang kas, tidak pernah. Inilah kadang-kadang apa ya, kalau ketika kita menata rumah Tuhan dibentuk sebuah panitia, kan biasanya gitu, beli pulsa, beli minyak, saya tidak pernah. Saya jalani apa adanya, belum ada bypass waktu itu. Ketika misalnya saya datang ke pura, ini minggu ini sudah setiap hari saya sana. Mungkin kemarin aja ya, mungkin hari ini. Jadi saya layani tanpa keluh kesah. Semua mengalir begitu saja dan saya tidak pernah istilahnya mencari keuntungan di sana. Itu jangan sama sekali. Untung itu akan datang dengan sendirinya. Dan saya percaya sekali. Nah kebetulan sekarang ini memang agak sepi karena pandemi. Kesempatan saya untuk menata. Hari ini misalnya ya, jadi misalnya tebing di gua itu agak sedikit banyak kotoran, bisa tata dengan permainan ya daun-daunnya Pak, ataupun tanaman-tanaman yang berwarna-warni. Paling tidak ketika nanti sudah mulai pandemi kadang-kadang sudah hilang atau berlalu kembali normal, paling tidak para wisatawan baik domestik maupun mancanegara bisa melihat ini loh sebuah pura yang benar-benar ditata dengan betul apa ya istilahnya bersih. Intinya harus bersih. Harus bersih. Jadi memang ada beberapa tanaman yang misalnya tidak perlu disiram seperti bunga kembang kertas gitu ya. Semakin dia kena sinar tidak disiram semakin berbunga. Saya tahu persis karena saya pelajari tanaman-tanaman mana yang tanaman teduh, mana yang tanaman yang perlu ditaruh di tempat sinar sehingga berbunga. Nah akhirnya sekarang setiap hari atau katakanlah hari libur Sabtu Minggu banyak orang ke Gua Lawah untuk hanya ya selain mungkin sembahyang, habis sembahyang dapat foto-fotoan. Nah, inilah sebagai dan lokasinya bagus Pak. Saya ngasih aja Pak. Jadi semua mengalir begitu saja. Kita percaya ini semua alam yang ada. Alam. Kalau nggak bukan alam, nggak mungkin Pak. Dan itu pun ketika yang akan berbuat sesuatu ada aja bantuan Pak. Ada aja bantuan. Aneh betul lewat aja. Bantuan dok, saya bantu ini, lucu-lucu nih bantuannya dari teman jaksa juga bantu tanaman aku udah kirim, bukan hanya orang Bali yang bantu Pak, orang non Bali bantu. Itulah saya pikir ini betul-betul cipratan Tuhan yang sengaja menghadir tanpa. Saya dengar cerita Pak, mungkin Pak Dokter bisa memberikan ya kita percaya, tidak percaya itu apa betul itu Gua Lawah itu secara nis itu tembus ke Besakeh Pak. Ya begini Pak, kalau itu saya ini cerita ya Pak ya. Saya selaku pendeta pura mungkin baru 3 kali saya masuk ke dalam Pak. Pertama berani Pak dalam? Saya masuk ke dalam ketika pembongkaran atau penataan pertama itu semua pelingis kan digetok Pak, diambil sedikit-sedikit ditaruh di pejati. Nah yang harus bawa ke dalam itu ketuanya ya saya Pak, bersama salah satu mangku itu namanya mangku sapu. Kalau mangku sapu ini hampir setiap hari itu 2 kali dia sana nyapu, artinya dia bersih di dalam. Saya sebenarnya sudah ketakutan karena begitu masuk ini kan gelap, kemudian ada ular banyak Pak. Ular, kita nggak tahu nginjak apa ini, jangan-jangan punggung ular gitu ya Pak ya. Nah akhirnya berdasarkan artinya kita niat baik untuk membawa 13 pejati, jaraknya masuk ke dalam kira-kira ada sekitar ya 80 meter lah kira-kira ya. Itu 80 ya 70, 60 apa 80. Tiba-tiba ada semacam tempat yang asagan begitu Pak nih, kayak tempat duduk begitu. Di sanalah saya taruh pejatinya. Ini kenangan yang saya tidak akan lupakan. Tapi begitu saya balik turun, tapi memang begitu saya taruh itu ada semacam lubang yang di dekat asagan itu. Lubangnya ya lubang Pak. Lubang menuju gitu. Lubangnya saya nggak tahu. Ya agak terang sedikit. Artinya ada lubang yang ke dalam lagi yang tidak bisa kita masukin. Gitu ya. Nah mungkin itu yang dianggap sebagai hubungan antara Gua Lawah dengan Gua Raja. Karena Gua Raja di sungai itu. Di sungai itu. Nah inilah yang dianggap untuk Nyi Gunung kepalanya ada di Gua Lawah itu misalnya. Nah kemudian
setelah pemugaran selesai, saya ambil lagi itu Pak. Oh, Kejati itu? Kejati ke untuk kembalikan lagi ke pelinggir-pelinggir yang ada mulai Meru Tumpang Sola. Oh, melinggir Kejati di kau di tengah? Iya, pada waktu penataan. Oh, benar. Sekian bulan, jadi yang nanti bunga itu kan yang mampu ini gantian kalau nggak salah 3 kali sudah masuk. Nah itu jadi itu yang 70 meter jauh itu. Ya 70 lumayan lah itu Pak kalau dari dan apa ada mungkin isi lampu ya Pak? Enggak. Nah ini Pak, mohon maaf ketika kita turun itu kelihatan jalannya Pak, rupanya gitu. Mata kelelawar itu mengeluarkan apa namanya sinar ultraviolet apa istilahnya, sehingga kita jalan. Oh, jalannya. Iya, kelihatan. Pada waktu masuk nggak kelihatan, aneh kan? Iya. Tapi begitu kita apa istilah kayak kaca riber gitu Pak. Terbalik kan kalau orang riber kita bisa lihat orang di luar, tapi orang luar nggak bisa lihat kita. Ularnya tidur di mana itu? Saya nggak tahu Pak, ular itu di antara kerang-kerang. Dan kemarin pun saya pulang, saya lihat ada ular besar di sela-sela itu. Ularnya ini memang apa ya? Mungkin itu bukan ular-ular apa ya ular tapi tentu dalam bentuk ular gitu ya. Bagus warnanya, batiknya bagus lah ular itu. Tapi kan kadang-kadang ular itu nggak keluar ya. Biasanya saat ada sesuatu ular ini datang itu biasanya. Saya nggak tahu. Yang jelas pada waktu saya penataan itu saya bikin asagan tempat filter di depan gua. Ini bilik ornot percaya atau tidak ularnya Pak. Apa namanya istilahnya mandi air gerabah itu diminum sambil glek minum lagi glek jadi minum senang banget kemudian dia tidur aja melingkar begitu percaya enggak ini Pak seperti ular sirkus jadinya padahal itu memang ular gue lah itu yang kita lihat Pak dan kadang-kadang turun biasanya kalau dia turun dari sanggah sanggah ragung yang dari paling timur itu kebetulan modelnya itu nempel sama di atas, nah dia turun. Iya. Baik, Bapak sekalian, saya bicara mengenai salah satu pura di Bali. Termasuk pura di stadion Bapak ini, pura di Koni. Iya. Di Taman Sari, ketika penataan ya saya. Oh gitu ya. Saya bicara soal Pura Gua Lawah, salah satu pura milik masyarakat di Bali yang sering dikunjungi wisatawan juga, sering dikunjungi umat Hindu kalau istilahnya mengadakan upacara Nyagara Gunung. Itu ada di pinggir jalan jurusan Klungkung Karangasem. Ini mungkin bagi wisatawan yang sering ke Bali pasti sudah mengenal Gua Lawah ini. Kita sudah banyak bicara soal pekerjaan, tapi itu banyak kerjaan dalam tanda petik. Gimana Pak dokter ngurus rumah tangga? Putranya berapa sih? Iya Pak, terima kasih. Rumah tangga sangat penting Pak. Saya kebetulan laki-laki 2, asmukare, yang satu sudah istilahnya sedang mengikuti pendidikan dokter spesialis. Yang nomor 1 sudah di sini. Oh, juga besar. Yang nomor 2 juga dokter laki-laki. Sekarang sedang akan nomor. Yang lahir bulan-bulan lalu tuh cucu ya? Cucu Pak. Oh cucu. Ya, jadi saya anak laki 2. Ya. Nah saat ini memang inilah kepercayaan dari keluarga. Keluarga itu perekat atau pendukung pemberi doa yang paling baik untuk saya Pak. Saya menyadari kebetulan istri kan juga sakit Pak ya. Tapi dengan saya sering membantu orang sakit, saya dapat imbas sehingga istri bisa perlahan bisa sembuh. Mudah-mudahan sembuh. Dan saya meyakini ketika kita melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, apapun profesi itu diyakini, yang rasa pasti berjalan dengan baik. Satu prinsip hidup saya adalah mencari kawan sebanyak-banyaknya, mencari karma yang sebanyak. Ya, saya kira itu baik. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Demikian saudara-saudara sekalian pertemuan kita dengan Dr. Bagus Darmoyasa yang sekarang menjadi Kepala Direktur Rumah Sakit Puri Raharja Denpasar. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi siapapun yang mendengar obrolan santai saya ini, bagi kita semua sehingga kita bisa pakai pegangan hidup di masyarakat Bali. Kita akhiri dengan Bapak Santi. Santi.